Jadi, ini adalah vlog di mana kita berangkat ke Musnas bersama, hampir satu kelas yang gak pernah pergi bareng sebelumnya. Dan tanpa sadar ini menjadi salah satu tugas terakhir aku di masa SMA. Jadi kita berangkat dari rumah Tio pakai motor sendiri-sendiri dan berangkat ke stasiun Kalideres di jam 3 sebelum sekolah. Selama di jalan, gak ada sesuatu hal yang terjadi sampai akhirnya kita nyampe di halte Kalideres buat langsung menuju ke Monas. Jangan kapan gue mau. Nolaknya sambil gue puter. Aku punya jokes teman-teman. Nolaknya senyum-senyum. Ikan apa yang megalodon? Ada di mana-mana sih. Megalodon. Di bayangan aku, pertama kali mendengar kata museum adalah bosan. Dan bener adanya. Aku memang gak tertarik sepertinya dengan seni rupa, tapi aku cukup kagum dengan Musnas yang bisa menyajikan museum walaupun banyak artefak kuno, tapi dalam bentuk yang sangat estetik sehingga bisa sedikit terlihat menarik di mataku. Di museum ini ada berbagai warisan sejarah Indonesia, mulai dari rempahnya sampai ke fosil dan candi-candinya yang masih terlihat otentik. Pengalaman ke museum kali ini bukan hanya mengenal artefak dan museumnya, namun membuat kenangan baru yang tidak bisa terlupakan. Zaman prasejarah. Masuk ke dalam, oh my god, nanti ada ruang waktu di dalamnya. Prasejarah. Bisa dipakai nggak? Kok udah digital? Betul. Waktu itu yang teknologi sudah maju, tapi hanya berulang bagi satu tempat saja. Ngomong apa dah? Ya pada sejatinya kelas IPS bakal selalu berulah lah, mau dimanapun, kapanpun. Ini nggak tahu tempat banget nih masalahnya. Ini ya. Pergi makan. Ayo makan yuk. Lapar. Proyek Di 1 sini M-nya. aja video dua kamera tuh. Ya, 1,5 jam berada di Musnas itu lebih dari cukup sih menurut aku. Dan akhirnya kita memutuskan buat pulang desak-desakan. Nggak tahu. Nggak ada apa-apa juga. Di Musnas ada prasasti yang dibaliknya ada pintu kebuka dan ini isinya. Kayaknya museumnya deh, kayaknya udah hancurin gitu. Sini batu apa? Itu ada air-airnya. Nah, videonya stop di situ karena kita kebetulan dicegat sama petugas dan disuruh untuk keluar dari area itu. Gak banyak yang bisa aku ceritain tentang pengalaman aku pergi ke Museum Nasional, tapi mungkin cukup sekian saja vlog yang ingin aku sampaikan, dan ini adalah penjelasan tentang prasasti yang aku pilih. Terlepas dari itu semua, inilah artefak yang aku pilih. 2 buah topeng, yang satu bernama Gebongan, yang satu yang namanya The Bondres. Topeng Gebongan itu merupakan simbol dewa-dewi yang menghiasi puncak sesajen Gebongan. Sesajen Gebongan itu apa sih, Bang? Nah, jadi sesajen Gebongan adalah persembahan suci umat Hindu Bali berupa susunan buah-buahan, jajanan, dan bunga yang menjulang tinggi berbentuk kerucut di atas wadah bernama dulang. Mirip banget sama yang namanya tumpeng, tumpeng nasi kuning. Nah, ini tuh melambangkan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Sering dibawa di atas kepala ke pura saat upacara galungan atau odalan. Nah, sesajen gebongan itu digunakan dalam rangkaian upacara dewayatnya dan pitrayatnya juga sebagai hiasan sesajen saat upacara daur hidup kasta brahmana dan kesatria. Sementara yang kanan adalah topeng bondres yang sering disebut bebondresan. Ditandai dengan kondisi khusus misalnya deformasi wajah. Wajahnya aneh-aneh pokoknya. Topeng ini sering banget dipakai untuk menampilkan tokoh-tokoh lucu dalam pertunjukan seni seperti drama gong atau lawakan tradisional Bali. Penggunaan topeng ini tuh juga bukan terbatas untuk menampilkan tokoh, tapi juga sebagai kritik sosial. Biasanya tuh tampil di acara non-sakral ataupun semi-sakral. Ya, walaupun tujuan utamanya tetap menghibur, terus untuk menyampaikan kritik sosial atau pesan moral, dan membangun interaksi dengan penonton melalui mukanya yang lucu itu loh. Terus yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kedua,
kedua topeng ini tuh nggak kelihatan pakai warna yang mencolok dan dominan. Karena dua-dua topeng ini tuh masih kelihatan ngayu banget, kayu. Jadi warna kayunya itu kayak kelihatan nggak dicat sama sekali, masih orisinil, warna kayu banget. Dan ada sih warna di bagian atas kepala kedua topeng. Untuk gedongan itu ada di bagian mahkotanya, sementara bagian topeng Bondres ada di bagian kepalanya juga, tapi bagian rambut kayaknya. Nah, pada topeng Bondres sendiri itu warna itu yang digunakan itu lebih mencolok dan ekspresif, karena kan dipakai buat menghibur. Dan biar kelihatan juga, warna-warna itu dipakai kayak warna merah, putih, hitam, atau kuning untuk menggambarkan karakter atau tokoh lebih tergambarkan gitu. Misalnya sifatnya lucu, lugu, atau licik, pakai warna hitam misalnya kalau licik. Nah, karena topeng ini sering dipakai dalam pertunjukan drama gong, tampilannya itu sering dibuat kontras agar mudah dilihat sama penonton. Seperti yang aku bilang tadi, makanya warnanya kontras. Dan memperkuat unsur karakter tersebut, serta menampilkan ekspresinya. Seperti yang bisa dilihat di itu topengnya agak aneh sih bentuknya, cuman lucu aja. Unik topengnya. Nah, kalau topeng gebongan sendiri, penggunaan warna itu lebih halus dan simbolis sih. Karena topengnya sendiri kan digunakan untuk kebutuhan religi. Warnanya tuh nggak berlebihan, kayak secukupnya aja, warna emas di atasnya. Ya, bisa dibilang sih mengikuti nilai estetika ya, dan menjaga agar topengnya tuh terlihat sakral. Seperti warna alami yang dimiliki oleh kayu atau warna yang memiliki makna religius. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, pada topeng gebongan sendiri, kayaknya sih kelihatan sapuan kuasnya tuh halus dan rapih gitu. Nggak amburadul. Dan ada patternnya sendiri. Karena menurut aku sendiri, karena dipakai untuk kebutuhan religi, jadi topengnya tuh jangan dibuat asal. Jadi harus unsur estetika dan sakralnya tuh lebih penting. Jadi hasilnya tuh bisa terlihat bersih dan indah untuk dipersembahkan. Nah, kalau sunset catnya sendiri dipercaya itu mencerminkan penghormatan dalam konteks upacaranya, bukan sekedar tampilan visual yang bisa dilihat manusia aja. Sementara topeng Bondres ini kelihatan warnanya sih nggak terlalu halus ya, nggak terlalu rapi juga. Mungkin karena topeng Bondres ini sering tampil di acara non sakral yang dan mungkin nggak terlalu penting, jadi nggak lebih kasar aja sapuan kuasnya. Mungkin buat nunjukin ekspresi yang kuat dan biar mudah terbaca dari jauh. Jadi nggak ada ukuran-ukuran kecil yang sangat bermakna gitu. Eh, Mungkin ekspresi wajahnya seperti garis-garis wajah, kerutannya, dan warna mukanya dibuat cukup dominan agar karakter tuh terlihat jelas di panggung. Jadi detail halus kayak topeng gedongan tuh bukan suatu hal yang dibutuhkan di topeng ini. Melainkan tuh lebih ke ekspresinya biar kelihatan. Nah, pertanyaan nomor 4. Di topeng Bondres ini karena dia salah satu media yang bisa dipakai untuk di sosial, seniman ini seringkali menggambarkan wajah dalam topeng ini. Gitu. Contohnya di drama Gong. Bondres tuh sering banget dijadikan media kritik sosial yang bisa dibilang main aman. Kalau misalnya kondisi politiknya lagi runyam atau sensitif banget, lagi banyak kericuhan, seniman tuh biasanya menyampaikan sindiran lewat karya-karyanya, termasuk dalam topeng ini. Ya, mungkin lewat ekspresinya yang lucu, wajahnya dilebih-lebihkan, atau mungkin dimirip-miripkan sama satu tokoh, dan mungkin lewat dialognya juga bisa, walaupun nggak nyambung langsung ke topengnya. Ya. Jadi bentuk topengnya itu
bukan sekedar estetika, tapi buat menyampaikan kritik tanpa langsung itu juga bisa. Nah, kalau Gebongan sendiri, dia itu pengaruh sosial politiknya lebih terlihat pada upaya menjaga stabilitas budaya religius. Nah, dalam masa perubahan atau tekanan sosial, karya yang bersifat sakral justru cenderung dipertahankan. Bentuknya agar tetap ideal dan sesuai tradisi. Karena itu, jika ada elemen di topeng ini dalam konteks ini, penggambarannya akan lebih tenang, harmonis, dan tidak berubah drastis sebagai bentuk resistensi halus terhadap perubahan zaman. Yang kelima, jadi kedua topeng ini tuh berdasarkan budaya Bali itu satu ukiran tuh punya makna yang sama. Misalnya simbol bunga. Itu tuh biasanya di budaya Bali mengembangkan kesucian, keindahan, dan keseimbangan hidup. Dalam konteks ini tuh nyambung banget sama konsep Trihita Karana. Karena bunga itu dimaknai sebagai ajakan untuk hidup selaras, baik dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam. Jadi pesan moralnya itu mengarah pada pentingnya menjaga harmoni, seperti konsep Trihita Karana. Nah, kalau simbolnya kayak keris, maknanya itu cenderung berkaitan dengan kekuatan, kehormatan, dan tanggung jawab. Bukan cuman sebagai senjata sih, cuman juga sebagai simbol spiritual. Pesan moral yang disampaikan sih biasanya ya, bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijak, jangan asal pakai, dan harus bertujuan baik menggunakan kekuatan itu. Nah, yang keenam, pada topeng Bondres sendiri, itu seniman seringkali menggunakan ini sebagai media kritik, lewat pertunjukan seperti drama gong, ekspresi wajah yang lebih-lebihkan tadi, terus karakter yang lucu, atau mungkin yang dibuat, itu sebenarnya menyimpan sindiran secara tidak langsung terhadap perilaku masyarakat atau kondisi sosial, bahkan kepada pemerintah, karena dibungkus humor, kritik ini tuh kayak nggak berasa kritik, tapi tetap kena gitu kritiknya. Jadi tetap berasa. Jadi karya ini tuh lebih condong sebagai bentuk protes halus daripada sekedar hiburan. Kalau konteksnya kita lagi ngomongin topeng Gebongan, karya ini tuh lebih sifatnya ke religius aja sih, nilai budaya dan spiritualnya. Nggak ada unsur yang aneh-aneh kayak protes. Kayak sebenarnya muka ini tuh buat protes ini nggak ada sih. Jadi lebih benar-benar ke makna sakralnya untuk penghormatan kepada dewa-dewi. Yang ketujuh, menurut saya pribadi, kedua topeng ini tuh menurut maknanya dan kegunaannya masih sangat relevan karena tuh dari manapun, dari internet, mau dari kenyataannya, Bali itu masih sangat kental dengan budayanya. Walaupun sudah terlewatkan beratus-ratus tahun, dan mungkin udah lama budayanya tuh, tapi masyarakat Bali tuh tetap terlihat kayak budaya gua. Dan topeng ini tuh pasti masih ada kegunaannya dan pasti digunakan sama masyarakat Bali. Nah, selanjutnya bagian terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya bisa ngerubah, mungkin untuk topeng Gebongan sendiri, mahkotanya bakal saya buat lebih gede dan lebih banyak warna-warna gems kali ya. Biar mahkota itu nggak kelihatan kecil, kayak dewa-dewi itu biasanya digambarkan agung. Makanya kalau aku mikir sendiri, mahkotanya dibikin gede buat menggambarkan kebesaran dewa atau dewi yang ingin dipersembahkan topengnya. Nah, yang terakhir banget nih. Keduanya itu merupakan seni Bali yang udah turun-temurun banget. Jadi penciptanya itu sebenarnya nggak ada yang orisinil namanya. Jadi itu tuh hasil turunan karya dari satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi
Ya emang nggak ada. Nah, fun fact-nya, di Topeng Bondres sendiri, itu senimannya tuh biasanya adalah pengukir sekaligus pemain yang hidup di masyarakat Bali sendiri. Latar belakang mereka tuh biasanya mereka sering banget berinteraksi sama orang-orang, memahami masalah sosial, jadi kayak peka terhadap keadaan sosial gitu, atau punya pengalaman hidup yang banyak banget, jadi bisa diceritain melalui topeng itu. Nah, dari itu sangat memengaruhi terhadap karya yang mereka buat, termasuk topeng itu. Nah, itulah kenapa topeng Mondres seringkali unik bentuknya, tergantung dari pembuat topengnya. Karena mencerminkan secara langsung gitu orang yang melihat realitanya, terus ditunjukin di adat, adat di drama gong. Kalau topeng Gebongan yang terakhir banget, oh my god, ini tuh lebih ke tradisi yang udah dilakukan jelas-jelas. Mungkin orang yang membuat topeng ini itu orang yang teliti, sabar, dan menganggap bahwa karya seni rupa itu spiritual habis. Jadi ini tuh bukan ke bagus-bagusan karya, tapi emang karyanya harus bagus karena spiritual. Jadi ini tuh lebih mencerminkan kededikasi terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat Bali sendiri, bukan ekspresi sendiri kayak di topeng Mondres. Nah, kurang lebih sih itu yang bisa dijelasin. Ya, baik, terima kasih Waldo.